Saking sengitnya duel tersebut, sampai perisai yang dipegang Ali ini jatuh. Maka beliau pun mencari apapun untuk dijadikan perisai. Yang ada di situ adalah pintu benteng. Pintu benteng itu dicabut sama Ali dan dijadikan tameng. Disebutkan ikhwata dalam beberapa riwayat bahwa pasukan kaum muslimin sampai mereka terkaget-kaget. Mereka mengatakan, kami 8 orang ngangkat pintu itu tidak kuat. Ini Ali, satu megang pedang, satu tangan megang pintu dijadikan sebagai tameng. Musuhnya ngelihat langsung ngeper. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat Ferry Channel, rahimakumullah. Pada kali ini kita akan bersama seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ali terlahir bukan dengan nama Ali, akan tetapi Ali lahir dengan nama lain, yakni Asad. Asadun artinya adalah singa. Masya Allah, orang-orang Arab kalau kasih nama itu sangar-sangar. Ali terlahir dengan nama Asad dan yang ngasih nama itu adalah ibunya. Dan ketika lahir, pada saat itu bapaknya Abu Thalib pas tidak ada di rumah, karena saat itu mungkin lagi sedang bepergian. Ketika Abu Thalib pulang melihat anaknya sudah lahir, tahu-tahu sudah dikasih nama Asad. Bapaknya bilang, saya ndak suka nama itu, udah diganti Ali. Maka kemudian yang terkenal namanya adalah Ali. Beliau punya kunyah. Kunyah itu panggilan, julukan. Ada beberapa julukan yang beliau punya. Satu adalah Abu Al-Hasan, bapaknya Al-Hasan. Kenapa? Karena di antara putra-putra Ali bin Abi Thalib, yang paling besar namanya adalah Hasan. Kemudian adiknya namanya Husain. Karena yang lebih tua adalah Hasan, maka julukannya Ali adalah Abul Hasan. Beliau juga punya julukan yang lain, yakni adalah Abu Turab. Turab itu artinya adalah tanah, dan yang ngasih julukan itu adalah Rasulullah SAW. Dan Ali senang dengan julukan itu dan beliau suka kalau dipanggil dengan julukan Abu Turab. Kok bisa Rasulullah SAW ngasih julukan itu? Ceritanya ikhwata, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, pada suatu hari Rasulullah SAW mengunjungi putrinya Fatimah. Fatimah itu istrinya Ali. Sampai di rumah Fatimah, ternyata Ali tidak ada. Maka Rasulullah SAW bertanya, mana suamimu? Kata Fatimah dengan jujur mengatakan, wahai Rasul, kana baini wa bainahu syai'un. Barusan ada masalah antara saya dengan dia wahai Rasul. Dan dia marah wahai Rasul. Akhirnya beliau keluar dari rumah dan tidak tidur siang di rumah. Maka Nabi minta tolong kepada salah satu yang ada di situ, tolong carikan di mana Ali. Ternyata tidak lama kemudian orang suruhan Rasul itu pulang. Wahai Rasul, Ali ada di masjid dan sedang tidur. Ali bin Abi Thalib ada masalah, beliau pergi ke masjid tidur. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW begitu mendengar Ali bin Abi Thalib ada di masjid, Nabi SAW pun pergi ke masjid. Begitu sampai di masjid, Nabi melihat betul Ali lagi tidur. Dan baju yang dipakai oleh Ali, kalau orang dulu kan mungkin tidak terlalu seperti sekarang ya. Kalau baju sekarang kan dijahit gitu membentuk tubuh. Kalau dulu enggak. Kalau mereka sekedarnya kayak orang pakai ihram cuma diselempangkan. Nah ketika tidur itu bajunya Ali bagian atas lepas, sehingga perutnya sebelah kanan itu nempel ke tanah. Dan tanah itu nempel di tubuhnya Ali. Nah itu ceritanya kenapa kok Abu Turab. Begitu Nabi melihat Ali itu tubuhnya kotor dengan tanah, makanya Rasul SAW bersihkan tubuhnya Ali dengan tangan beliau yang mulia. Dibersihkan tubuhnya dengan tangan beliau dari kotoran tanah itu. Faqala, Nabi sambil berkata, kum, bangun Abu Turab. Sejak itulah Ali salah satu julukannya adalah Abu Turab. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana awal kedekatan Ali dengan Rasulullah SAW? Pada suatu tahun, Mekah terkena kemarau yang sangat parah. Banyak orang kelaparan, tanaman-tanaman mati, hewan-hewan ternak mati. Dari banyak yang terkena imbas buruk dari musim paceklik tadi, maka kemudian Bani Hashim berarti keturunan Hashim.
Keluarga besar Bani Hashim mereka berkumpul membahas tentang kondisi tersebut. Rasul SAW ada di dalam perkumpulan itu, dan salah satu poin yang mereka bahas di situ adalah bagaimana kita membantu saudara-saudara kita yang kesulitan. Dan mereka semuanya kesulitan, akan tetapi mereka melihat ada yang lebih kesulitan. Dan di antara keluarga yang kesulitan adalah keluarganya Abu Thalib, dan beliau adalah salah satu seorang pemuka suku Quraisy. Hanya saja Abu Thalib ini anaknya banyak, sudah lanjut usia, dan kondisi ekonominya memprihatinkan. Tidak dalam musim paceklik saja sudah memprihatinkan, apalagi musim paceklik. Akhirnya Bani Hashim ini mereka bermusyawarah dalam suasana kekeluargaan. Mereka berpikir, bagaimana kita meringankan beban Abu Thalib? Akhirnya terjadilah kesepakatan. Kita akan bantu dengan mengambil anak dari Abu Thalib. Maka mengacunglah Al-Abbas. Aku ngambil salah satu anaknya Abu Thalib. Siapa yang kamu ambil? Thalib. Makanya kunyahnya Abu Thalib. Kemudian satu lagi Al-Hamzah. Kata Hamzah, aku ngambil salah satu anaknya Abu Thalib. Siapa yang kamu ambil? Yang diambil adalah Ja'far. Berarti sudah 2 diambil. Dan salah satu yang tersisa adalah putra yang paling istimewa, yaitu Ali. Dan putra yang bernama Aqil. Ali diambil oleh Rasulullah SAW. Yang tersisa Aqil, dan Aqil lah yang merawat bapaknya Abu Thalib. Maka ikhwata, sejak itulah Ali bin Abi Thalib dekat sekali dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia nempel terus dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Rasulullah pergi selalu bersama dengan beliau. Makanya begitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendakwahkan Islam, di antara yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib. Sehingga di sini terjadi perselisihan panjang di antara para ahli sejarah. Siapa duluan masuk Islam? Apakah Ali? Apakah Abu Bakar? Atau Khadijah? Akhirnya para ulama untuk mengkompromikan antara pendapat-pendapat itu, mereka mengatakan, ya sudah kalau begitu Abu Bakar adalah laki-laki dewasa yang pertama kali masuk Islam. Ali adalah anak-anak yang pertama kali masuk Islam, dan Khadijah wanita yang pertama kali masuk Islam. Dan subhanallah, Ali itu sebelum balik dia sudah masuk Islam. Usianya ada yang mengatakan 8 tahun, ada yang mengatakan 6 tahun. Dari kecil sudah masuk dalam agama Islam, dan itu mungkin anak kecil yang satu-satunya masuk Islam pada saat itu. Dan ajaibnya ikhwata, ketika Ali bin Abi Thalib ketika akan masuk Islam, kononnya disuruh sama Rasulullah untuk izin sama bapaknya yaitu Abu Thalib. Ali, izin dulu sama bapakmu, boleh ndak masuk Islam? Apa jawaban Ali? Apakah Allah Subhanahu Wa Taala sebelum menciptakanku izin kepada bapakku? Ndak perlu izin aku masuk Islam, kata Ali bin Abi Thalib. Dan terus Rasulullah ditempel oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga akhlak dan perilaku Nabi SAW dicontoh oleh Ali bin Abi Thalib. Sampai-sampai ikhwata, boleh kita katakan bahwa Ali adalah fotokopinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking miripnya akhlaknya, adabnya, perilakunya, tutur katanya. Dan Ali bin Abi Thalib sejak kecil sudah dididik untuk menjadi seorang pemberani. Dan di antara tugas pertama yang paling berat yang ditugaskan oleh Nabi SAW kepada Ali bin Abi Thalib adalah ketika peristiwa hijrah. Hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Dan rencana Nabi SAW untuk hijrah itu sudah dicium oleh musyrikin Quraisy. Karena sebelumnya sudah ada beberapa para sahabat yang hijrah. Maka Quraisy ini mereka pun yakin ini pasti suatu saat Muhammad juga pasti akan hijrah. Dan mereka tidak ingin lepas musuh bebuyutan mereka. Akhirnya mereka sepakat. Masing-masing dari kabilah mengirimkan satu pemuda terkuatnya sambil membawa pedang yang tertajam yang mereka miliki. Mereka semuanya itu mengepung rumah Nabi SAW karena mereka tahu Rasulullah itu akan keluar. Jadi di rumah Nabi itu, di depan, di belakang, samping, kanan, kiri, semuanya udah dikepung sama orang-orang yang siap membunuh Nabi SAW. Ternyata ikhwata, Allah Subhanahu Wa Taala tentu tidak membiarkan hambanya disakiti, dicelakakan oleh musuh-musuhnya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun memberikan mereka rasa ngantuk. Subhanallah, malam itu semuanya ngantuk, dan ngantuknya bukan ngantuk sembarang ngantuk, tapi ngantuk berat. Maka Nabi SAW pun buka pintu
Nabi pergi dengan gampangnya. Nabi pergi ke rumahnya Ali. Ali, kamu kutugasi untuk tidur di tempat tidurku. Pakai selimutku. Selimut yang dipakai Rasulullah ketika turun wahyu kepada beliau. Subhanallah. Selimut istimewa yang dipakai Rasul berkali-kali ketika turun wahyu kepada beliau. Maka tanpa banyak bicara, Ali bin Abi Thalib pun siap. Maka beliau pun masuk ke rumah Nabi SAW. Kemudian beliau dengan tenangnya tidur dan betul-betul tidur. Padahal di sekeliling rumah sudah siap para pembunuh. Kenapa Ali tenang saja? Karena beliau sudah tenang dengan jaminan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi pun berjalan bersama dengan Abu Bakar menuju Madinah. Tidak berapa lama kemudian orang-orang pada bangun. Maka pada saat mereka bangun, kaget mereka, udah mau pagi. Langsung mereka ini masuk ke dalam rumah dan langsung menyingkapkan selimut Nabi. Dan ternyata yang dilihat bukan Nabi kita Muhammad SAW, melainkan Ali bin Abi Thalib. Mereka pun bertanya, mana Muhammad? Kata Ali, tidak tahu. Maka kemudian mereka kecewa dengan kejadian tersebut karena mereka gagal untuk membunuh Nabi kita Muhammad SAW. Maka Nabi kita Muhammad SAW menuju ke Madinah. Dan Ali bin Abi Thalib menunaikan tugas yang sudah diperintahkan oleh Nabi, yaitu mengembalikan titipan-titipan yang pernah dititipkan orang-orang kepada Rasul SAW. Sedangkan Rasulullah pergi ke kota Madinah. Sampai di kota Madinah, Nabi kita Muhammad SAW di antara pekerjaan pertama yang beliau lakukan di Madinah adalah mempersaudarakan antara dua golongan, yakni golongan antara Muhajirin dan Ansor. Muhajirin berarti yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Sedangkan Ansor adalah orang yang berada di Madinah. Satu persatu Muhajirin dipersaudarakan dengan Ansor. Satu persatu Muhajirin A dipersaudarakan dengan Ansor B. Semuanya kecuali Ali bin Abi Thalib. Maka Ali pun bertanya, wahai Rasul, aku sama siapa? Kata Rasul, wahai Ali, kamu sama aku, dengan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib ikhwata bukan hanya pemberani, tapi beliau adalah seseorang yang terkenal kuat fisiknya. Dan di antara hal yang menunjukkan kekuatan fisik Ali adalah sebuah kejadian yang terjadi di perang yang namanya Perang Khaybar. Musuh kaum muslimin saat itu adalah orang-orang Yahudi. Dan orang Yahudi di Perang Khaybar itu ikhwata, mereka punya benteng-benteng yang sangat kuat. Terkenal juga mereka saat itu orangnya buas-buas, karena senjatanya mereka itu lengkap dan benteng mereka kuat. Sehingga diperlukan hampir 10 hari untuk menaklukkan benteng-benteng Khaybar. Maka di antara benteng-benteng itu sulit untuk ditaklukkan. Maka Nabi mengirim Abu Bakar untuk membawa panji, bendera perang kaum muslimin. Ternyata belum berhasil, Abu Bakar pulang. Berikutnya, Nabi mengutus Umar. Umar dengan gagah berani berangkat, ternyata juga belum berhasil, pulang Umar. Akhirnya Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau berkata, La u'tiyanna royyata ghaddan rojulan yaftahullahu ala yadayh. Kata Nabi SAW, besok aku akan berikan panji ini kepada salah seorang di antara kalian yang di tangannya akan takluk benteng Khaybar. Yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang ini yang akan aku beri bendera ini, kata Nabi, adalah seseorang yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya cinta kepada dia. Nabi SAW berkata, besok dia akan taklukkan benteng Khaybar. Maka malam itu ikhwata, para sahabat mereka sibuk. Mereka bilang, kira-kira siapa ya? Siapa orang yang akan menaklukkan benteng Khaybar? Mereka bertanya-tanya nih. Begitu datang keesokan harinya, mereka cepat-cepat menemui Rasulullah SAW dan berkumpul. Kulluhum yarju, semuanya berharap akulah orang itu. Kira-kira mereka berharap itu karena apa? Apakah karena bangga memegang bendera panji perang? Bukan ikhwata, bukan itu yang mereka cari. Yang mereka cari adalah jaminan dari Rasul SAW. Rasul bilang bahwa orang yang akan mendapatkan bendera itu adalah sosok yang cinta Allah dan Rasulnya, serta Allah dan Rasulnya cinta kepada dia. Itulah target yang mereka cari. Diceritakan pada saat itu, saat semua sudah kumpul, mereka sambil berharap akulah orangnya. Ternyata yang ditanya sama Rasul orang yang tidak ada di situ. Kata Nabi SAW, Aina Ali bin Abi Thalib. Ali di mana? Tidak ada Ali. Mereka mengatakan, Yastaki ainaihi ya Rasulullah. Rasul, Ali lagi sakit mata. Dan tentunya ikhwata, sakit matanya itu bukan sakit mata sembarangan. Sakit mata yang parah.
Kalau cuma sakit mata biasa ndak mungkin Ali ndak hadir di sana. Berarti kan sakitnya ini parah. Maka Nabi SAW mengatakan panggil Ali ke sini. Dipanggil sama Nabi, datang Ali. Kemudian langsung diobati sama Nabi SAW, diruqyah matanya Ali, ditiupkan sembuh. Seakan-akan ndak ada sakit sama sekali. Tahu-tahu langsung sembuh total. Setelah sembuh, langsung dikasih bendera panji perang itu sama Nabi SAW kepada Ali. Kemudian ketika berangkat Nabi berpesan kepada Ali, wahai Ali, berjalanlah menuju benteng itu dengan tenang sampai engkau berada di depan benteng itu. Kemudian ajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi salah kalau misalnya ada image bahwa Islam itu langsung memerangi dan memaksa masuk Islam. Enggak. Ajak dulu mereka masuk Islam dan kabarkan kepada mereka apa kewajiban yang harus mereka tunaikan. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairul laka min an yakuna laka humrun na'am. Demi Allah, seandainya ada satu orang yang dapat hidayah, maka sungguh itu lebih mulia dibandingkan onta merah. Onta merah ketika itu adalah harta yang paling mahal saat itu. Sesampainya Ali bin Abi Thalib di depan gerbang benteng Khaybar, maka orang yang berada di dalam benteng itu tidak terima. Mereka tidak mau takluk, maka dikeluarkanlah orang-orang terkuat mereka untuk melawan Ali dan para sahabat. Dan mereka bertempur dengan buas. Ali bin Abi Thalib pun maju sebagai seorang panglima dan berduel dengan orang-orang Yahudi yang ada di situ. Saking sengitnya duel tersebut, sampai perisai yang dipegang Ali ini jatuh. Maka beliau pun mencari apapun untuk dijadikan perisai. Yang ada di situ adalah pintu benteng. Pintu benteng itu dicabut sama Ali dan dijadikan tameng. Disebutkan ikhwata dalam beberapa riwayat bahwa pasukan kaum muslimin sampai mereka terkaget-kaget. Mereka mengatakan, kami 8 orang ngangkat pintu itu tidak kuat. Ini Ali, satu megang pedang, satu tangan megang pintu dijadikan sebagai tameng. Musuhnya ngelihat langsung ngeper. Akhirnya kalah itu orang yang diajak duel sama Ali dan musuh kocar-kacir berlarian. Akhirnya ikhwata, takhluklah benteng Khaybar di tangan Ali bin Abi Thalib. Beliau bukan hanya terkenal sebagai seorang pemberani dan kuat, tapi beliau terkenal dengan seseorang yang sangat sederhana. Sekalipun beliau sudah menjadi khalifah, beliau tetap menjaga kesederhanaan hidupnya. Selama jadi khalifah, tidak pernah Ali bin Abi Thalib nyuruh bawahannya itu belanja ke pasar. Selalu Ali yang belanja ke pasar. Khalifah, bahasa sekarang presiden, belanja ke pasar sendiri. Pernah suatu hari, istri dan anak-anak Ali ini kelaparan, tidak punya duit. Khalifah tidak punya duit. Akhirnya Ali pun mengambil pedangnya. Kemudian beliau pergi ke pasar dan beliau jual pedang itu. Wahai para penduduk pasar, siapa yang mau beli pedang ini? Pedang yang pernah aku pakai perang bersama Rasulullah SAW. Dijual untuk beli makanan buat anak dan istrinya. Dan beliau ikhwata, pakaiannya Masya Allah. Tempelan di sana, di sini. Jahitannya itu banyak sekali di bajunya Ali bin Abi Thalib. Pernah suatu saat Ali dapat rizki untuk dibagikan kepada kaum muslimin. Rizki itu berupa keju dan madu, makanan istimewa. Ketika lagi bagi-bagi kepada kaum muslimin, tahu-tahu salah satu dari putri beliau yang bernama Ummu Kulsum ngambil makanan itu. Ketika Ali melihat, maka langsung Ali bin Abi Thalib manggil bawahannya. Hei, tolong itu ditimbang berapa? Madu dan keju yang diambil putrinya, tolong ditimbang. Setelah ditimbang, berapa harganya? 5 dirham, bayar. Karena Ali bin Abi Thalib tidak pernah mau makan harta kaum muslimin. Tidak mentang-mentang menjadi pejabat. Beliau jaga betul makanan yang masuk ke dalam perut dirinya dan keluarganya. Walaupun sebenarnya halal, karena putrinya adalah kaum muslimin. Dan itu dibagikan kepada kaum muslimin. Tapi karena sederhananya Ali, zuhudnya Ali bin Abi Thalib, maka beliau pun menjaga sekali makanan yang masuk ke dalam perutnya dan perut keluarganya. Kemudian ikhwata, kita akan menceritakan bagaimana wafatnya Ali bin Abi Thalib. Karena beliau ditikam oleh seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Mulzam. Dan wafatnya itu sangat indah pada bulan Ramadan pada waktu subuh. Abdurrahman bin Mulzam sudah mengintai Ali. Karena zaman dulu ikhwata, subuh itu tidak ada lampu. Jadi gelap, hanya terang cahaya bulan saja. Abdurrahman bin Mulzam sudah siapkan senjata yang memang sudah diracun sama dia. Ketika Ali keluar dari rumahnya akan pergi sholat subuh, tiba-tiba dihantam Ali dari belakang. Ditusuk tengkuknya Ali oleh Abdurrahman bin Mulzam dan tumbang Ali. Sahabat segera menolong dan membawa Ali ke rumahnya. Sedang sahabat yang lain menangkap Abdurrahman bin Mulzam
Ketika berhasil ditangkap, dihadapkan di samping Ali, diikat. Kemudian Ali mengatakan kepada Abdurrahman bin Mulzam, "Ya Abdurrahman, bukankah aku telah berbuat baik kepadamu?" kata Ali. "Kenapa kau melakukan itu?" kata Abdurrahman bin Mulzam. Kita lihat perkataannya. "Wahai Ali, aku sudah menunggu 40 subuh untuk mengintai dirimu membunuhmu. Karena aku hendak membunuh manusia terburuk yang ada di alam semesta," kata Abdurrahman bin Mulzam. Lihat, dia menganggap Ali manusia terburuk di alam semesta. Kata Ali radhiyallahu an, "Demi Allah, aku tidak akan melihat kamu kecuali engkau akan dibunuh. Dan aku tidak melihat engkau kecuali engkau manusia yang paling buruk yang ada di permukaan bumi," kata Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali berpesan kepada para sahabat yang lain, "Kalau aku mati, bunuh dia. Tapi kalau aku hidup, aku tahu bagaimana cara menghadapinya." Tapi Ali radhiyallahu an kemudian meninggal dunia. Abdurrahman bin Mulzam kemudian dibunuh. Bayangkan ikhwata, yang bunuh Ali itu merasa bahwa dengan membunuh Ali, ia mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah salah satu di antara para pengikut sekte Khawarij. Khawarij yang kerjaannya suka mengkafirkan kaum muslimin, membunuh mereka, memerangi kaum muslimin. Jadi ikhwata, ini ringkasan daripada cerita Ali bin Abi Thalib. Karena kalau cerita Ali bin Abi Thalib, kata para ulama, tidak ada keistimewaan sahabat sebanyak keistimewaannya Ali bin Abi Thalib. Kisah Ali bin Abi Thalib yang saya sampaikan ini hanyalah seujung kuku tentang Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tadi dijelaskan tentang Ali bin Abi Thalib sudah diajarkan menjadi pemberani dari kecil. Ajaran apa yang diajarkan Rasul SAW sehingga Ali menjadi pemberani? Yang paling pertama adalah lihat Rasul sebagai seorang pemberani. Bagaimana mungkin seorang bapak, seorang ayah mencetak anaknya menjadi pemberani kalau bapaknya penakut? Lewat kuburan tidak berani. Bagaimana anaknya akan menjadi pemberani? Diceritakan yang serem-serem kepada anak, ditakut-takutkan. Bagaimana anak ini akan menjadi pemberani? Jadi ajarkan anak sejak dini itu pemberani. Jangan anak itu ditakut-takutkan, tidak boleh. Jadi akhwata, Rasulullah itu seorang yang sangat pemberani. Makanya Ali menjadi orang yang pemberani. Pernah pada suatu saat di kota Madinah, malam-malam gelap gulita, hujan lebat, suasana dingin, tahu-tahu terdengar suara keras sekali. Maka mereka bilang, "Ayo kita cek itu suara." Akhirnya mereka khawatir dengan keselamatan penduduk Madinah. Akhirnya mereka rombongan keluar rame-rame karena khawatir. Begitu mereka keluar, Rasul sudah pulang naik kuda. Kata Rasul, tidak ada apa-apa. Mereka baru keluar mau ngecek, Rasul udah pulang ngecek sendiri. Pemberani Rasulullah SAW. Kalau masih di antara kalian yang tengah malam mau ke kamar mandi saja masih takut, ini sungguh kebangetan. Itu tidak mungkin punya anak pemberani kalau seperti itu. Jadi akhwata, harus jadi orang tua yang pemberani. Insya Allah, anak pun akan turuni insya Allah. Buah itu kalau jatuh tidak jauh dari pohonnya, kecuali kalau buah itu dibawa hewan. Artinya apa? Artinya anak itu cerminan orang tuanya, kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu. Mudah-mudahan apa yang kami kisahkan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.